terjun ke dunia supernatural ini? Sebenarnya kalau belajar itu saya udah masuk di kelas 5 SD semester 2. Kelas 5 SD? Masih Ya, kecil banget ya? kecil banget. Itu awal saya belajar karena memang di kelas 4 SD saya pernah mengalami yang namanya kena santet. Caleg-caleg, Ki. Caleg, Banyak dong yang datang Ki. udah pasti. Itu biasanya ngapain mereka? Bohong kalau caleg itu kagak pakai dukun itu bohong, pasti bohong. Kayak gitu. Karena kenapa? Karena ya disitulah perang dimulai, itu perangnya di situ. Gitu. Bukan pas pemilihan, tetapi perang dimulainya ya sebelum gitu kan. Nah, itu banyak, bahkan dari beberapa setingkat lurah ya, setingkat DPR dan segala macam itu banyak gitu. Bakso gitu-gitu bisa. Dulu tuh pernah viral yang ada celana dalam gitu-gitu. Itu apa tuh, Ki? Ya itulah salah satu pelarisan hitam itu kayak begitu. Jadi menggunakan media-media yang memang kurang masuk akal, tapi memang ya emang seperti itu gitu ya, celana dalam gitu. Ada yang memang menggunakan benda-benda alam seperti kembang sereh gitu kan, dan yang lainnya raja-raja sejenisnya itu ada. Halo Sobat Forum, balik lagi bersama gue Yofi di acara Mabar Mereka Bicara. Kali ini kita langsung aja, kita sudah kedatangan narasumber yang bisa kita bilang itu narasumber kali ini adalah paranormal. Oke. Dengan siapa? Kiraman saja. Kiraman. Saya manggilnya Kiraman aja ya. Kiraman. Oke, langsung aja Ki. Siap. Aki, sejak kapan sih Kak terjun ke dunia supernatural ini? Sebenarnya kalau belajar itu saya udah masuk di kelas 5 SD semester 2. Kelas 5 SD? Masih kecil banget ya? Kecil banget. Itu awal saya belajar karena memang di kelas 4 SD saya pernah mengalami yang namanya kena santet. Kena santet? Sebenarnya waktu itu santet itu nyerangnya ke bapak saya gitu. Cuman mungkin karena bapak saya punya benteng goib, saya enggak punya, akhirnya kena ke saya. Itu masih tetangga sendiri, Mas. Oh, bisa mantul begitu gitu? Iya, gara-garanya mungkin dulu saya sering main bola gitu ya, main bola. Bola itu sering masuk ke rumah si pelaku ini gitu loh. Nah, setiap masuk itu bola ini sering dibelah, dibuang gitu. Nah, terus bapak saya beli lagi. Akhirnya sampai ketiga kali bapak saya marah gitu kan, lu kayak nggak anak kecil aja gitu kan, segala macam gitu ya, marah-marah. Akhirnya selang dari 3 hari itu kejadian itu, mulailah saya di situ drop, tiba-tiba kaki bengkak, lagi lari-lari kaki bengkak, habis asar itu kejadiannya. Ya itu udah dari situ drop, langsung sakit gitu kan, kaki bengkak, perut melendung, tangan bengkak, itu selama 6 bulan, Bang. 6 bulan. Itu taunya dari tetangga itu gimana? Nah itu selang seminggu kemudian dia pindah rumah. Waktu itu orang tua belum curiga, gitu kan, berobat sana sini tuh nggak ada hasil gitu, nggak ada perubahan gitu. Singkat cerita, pas ketemu salah satu boleh dibilang paranormal ya di daerah Lebak Banten, ke sono udah 6 bulan itu, akhirnya si abah ini bilang, oh ini emang ngerjain masih tetangga sendiri, disebutin ciri-cirinya, ini anu gitu kan. Ternyata itu tetangga sendiri. Alasan dia pindah akhirnya? Ya karena takut ketahuan. Kayak gitu. Tapi memang pada waktu seminggu setelah kejadian pindah, keluarga tuh belum ada pikiran ke situ, belum ada. Nah taunya ya pas ketemu si abah ini loh yang di Lebak Banten ini. Akhirnya ya sembuh, ya udah dari situ. Akhirnya selama sakit itu ya Mas Yopi, itu Masya Allah ya, maksudnya penuh dengan kesedihan lah ya. Karena selama 6 bulan ya Bang? 6 bulan loh. 4 kelas SD loh itu kejadiannya. Terus, anak kecil gitu kan. Dan memang selama kena santet itu banyak sekali kejadian-kejadian yang karena mata batin terbuka ya. Jadi sosok-sosok kuntil anak pocong itu tiap malam berdatangan jadi itu. Jadi setelah kejadian santet itu mata batin kebuka otomatis? Kebuka otomatis. Sebelumnya enggak? Sebelumnya enggak. Sebelumnya udah gitu, cuman mungkin berupa feeling aja, belum bisa lihat. Semenjak kejadian itu baru bisa lihat. Di situ saya ngerasa sakit tiap malam. Ibu saya gendong-gendong saya sampai jempol saya dikasih bawang putih segala macam. Di situ
Satu itu saya waktu masih kecil saya bilang begini ke ibu saya. Ibu saya nanya kan mau ke pasar. Ceng, arek ke pasar emak gitu kan. Arek dibeli ke naon ya bahasanya. Ibu mau ke pasar mau dibeliin apa? Di umur 4 kelas SD itu saya minta apa? Apa? Minta tasbih. 4 SD? Ya. Orang anak kecil zaman sekarang 4 SD mana ngerti tasbih. Terus ibu kaget dong permintaannya? Ya dia sedih sih, cuma bukan kaget sedih. Oh ya udah dibeliin. Akhirnya saya ya secara otodidak aja gitu zikir gitu kan. Karena kenapa? Karena di situ saya sendiri pun ngerasa pada waktu itu ini bukan penyakit biasa gitu. Ini penyakit yang memang datang dari jin gitu. Itu di situ saya sadar waktu masih kecil saya wirid zikir gitu dan di situ saya berkomitmen seandainya ya Allah seandainya hari ini saya sembuh gitu kan. Saya sembuh, saya berjanji saya akan belajar kebatinan sampai benar-benar matang dan saya akan ngebantu orang-orang yang memang seperti saya nasibnya walaupun itu taruhannya nyawa. Makanya masuk ke kelas 5 SD sembuh gitu kan. 5 SD semester 2 barulah belajar. Nah cuman pas masuk salah jalan, masuk ke ilmu hitam dulu. Itu berarti sembuhnya natural aja? Enggak, itu diobatin sama salah satu sesepuh di arah Lebak Banten di Baduy di sana. Itu saya dikasih berupa kapsul minum. Dari situlah saya mulai bisa BAB ya, karena selama 6 bulan itu nggak bisa loh. Wah, bener. Makanya perut itu melendung, mulus mas. Mulus. Tapi nggak bisa keluar? Nggak bisa. Setiap di ngedenin itu nggak ada yang keluar, angin aja. Gitu. Itu menderita banget mas. Terus akhirnya dikasih kapsul itu berjalan berapa lama? Akhirnya itu langsung 3 hari. 3 hari langsung? Iya, bermula dari saya mulas gitu kan, saya BAB. Saya cerita ke orang tua, keluar seneng banget di situ. Nah dari situ makan tuh mulai enak gitu, mulai enak dibeliin daging ayam segala macam, udah sembuh dari situ. Masya Allah itu. Berarti awal mulanya itu emang dipelajarin apa emang udah bakat dari kan tadi bapaknya katanya punya benteng gitu. Memang kalau secara melihat darah keturunan memang dari bapak kakek itu emang orang begitu semua keturunan gitu. Ya sebenarnya sih dari kelas 3 SD juga sir mood pengen belajar tuh udah ada gitu. Cuman mungkin peluangnya aja belum ketemu. Apa sih yang membuat akhirnya terjun ke profesi kayak gini? Ya tadi gitu kan. Ya? Efek dari pengalaman itu akhirnya saya belajarlah kebatinan lebih dalam. Cuma waktu itu memang saya salah jalan. Saya masuk ke ilmu hitam. Dan itu pun saya dapat dari pentolan sekolah ceritanya. SD, kelas 5 SD itu. Masih tetangga, cuman dia pentolan lah, ibaratnya jagoan di sekolah itu. Gua di kamar mandi, dia nendang gua. Alasannya? Nendang, karena gua waktu itu culun banget. Oh, dibully lah. Ya, culun. Cuma gua diam aja. Tapi dia ngomong begini, mau ilmu kebal nggak lu? Kata dia gitu. Tiba-tiba aja tuh? Tiba-tiba gitu. Gue sedang banget kayak digituin karena gue udah percaya sama yang kayak begituan. Boleh gitu kan, siapin duit 50.000 kata dia. Di situ gue ngumpulin 2 bulan ada kali. 2 bulan buat ilmu kebal ini. Itu buat beli. Terus akhirnya gue ngumpulin dapat, gue langsung ke rumahnya, dianterin lah ke guru dia dengan uang mahar 50.000 itu. Gue dikasih air ya, pakai plastik es mambo itu ya, dalamnya itu kayu. Ya itulah, waktu itu gue belum tahu itu tuh ilmu hitam, belum tahu gitu kan, karena maaf banget ya, maksudnya secara metodenya juga masih pakai bismillah gitu loh. Oh gitu. Akhirnya gue ikutin, ya itulah kekuatannya itu ada di kuku waktu itu. Maksudnya gimana? Tahu nggak loh kalau di kuku itu kan suka ada yang putih-putih gitu ya. Oke. Nah itu, jadi di air itu gue harus ngerendam tangan gue sekitar 15 menit, itu dingin banget. Di tempat ini nih, di tempat orang yang lu diajak? Terus? Dingin banget, padahal itu air biasa. Air biasa gini ya, celupin ya. Mungkin kalau air biasa mah biasa aja gitu. Iya. Tapi ini seketika pas dicelupin, itu tiba-tiba dingin banget. Nah akhirnya si dukunnya ini bilang lah gitu kan. Kata dia, nih ilmu kebalnya begini kata dia. Kan ada kuku, di kuku itu suka ada putih-putih kan ya. Nah putihnya itu kan nggak langsung di kuku ya, kadang dari bawah dulu. Iya benar, naik ke atas. Kalau kata anak kecil dulu ada yang kangen, ada gitu. Yang suka. Iya gitu, gitu. Nah itu kalau yang putihnya itu udah sampai ke kuku sini Bang Yofi, di atas kena kuku, barulah itu bisa dipakai. Nah itu harus gue makan. Kukunya itu? Kukunya harus gue makan. Karena kenapa? Karena ya disitulah kekuatannya. Dan itu hanya 24 jam. Tetapi herannya pada waktu itu setelah gue melakukan ritual itu
Yang putih itu cepet banget gitu. Sampai kedeteksi sama orang tua gue lagi tidur, apa diguntingin, gue marah-marah gue pas bangun. Kenapa emang? Kok diguntingin? Karena tahu. Oh tahu. Sampai emak gue tuh ngomong, almarhum ya beliau nih. Sampai ngomong gitu ke gue. Aceng kalau belajar ilmu hitam mah mau bunuh diri aja. Sampai ngomong gitu. Cuma gue diem aja waktu itu. Diem aja karena kenapa ya? Karena efek dulu gue sering dibully gitu ya. Jadi ambisi gue harus punya kekuatan apapun ilmunya. Karena pada waktu gue udah tahu ilmu hitam, ya udah terlanjur jembur gitu gue terusin. Berarti pas proses penyemplungan tangan itu nggak lama itu muncul sendiri? Emang benar muncul sendiri? Iya, selang beberapa hari sih, 3 hari. Itu cepet banget. Cepat tiba-tiba udah di atas? Iya, secara logika kan ibaratnya nggak mungkin gitu ya, butuh berbulan-bulan. Bahkan belum tentu semua orang itu ada. Iya betul. Tapi selama 3 hari itu ada gitu. Dan itu gue setiap mau tawuran, itu gue pasti minum. Gitu kan. Pokoknya gue nggak berani tawuran kalau belum ada kuku putih itu ya kuku. Ini jarang loh, jarang karena memang ya ilmu langka gitu. Bahkan di dunia paranormal sekarang aja yang udah gue geluti itu, gue belajar sana sini tuh belum ada gitu. Dan itu memang real. Kenapa gue percaya waktu itu? Karena ya pentolan sekolah gitu. Dan memang dia saat tawuran itu banyak banget kisah-kisah yang memang ya tadi tentang keajaibannya. Sampai dia dibacok pakai samurai kepalanya itu malah kayak ngebacok kaleng gitu. Dari situ gue percaya gitu. Karena pada waktu itu Bang Epi, jadi walaupun masih SD juga hal-hal yang kayak gitu tuh make. Zaman dulu tuh make. Bener aja. Buat tawuran, buat berantem gitu. Dan itu memang real banget. Tapi itu nyata berhasil? Nyata. Pertama gue dites gitu kan. Pertama gue dites sama gurunya itu malam Jumat gitu kan. Setelah gue minum kuku. Itu kan dites dulu sama dia. Nah akhirnya udah pesan dia tuh kayak gini ke gue. Udah sekarang Aceng cari musuh segudang kata dia gitu. Disuruh nih? Iya, bahasa cari musuh segudang. Dari situ gue setiap gue nongkrong ya dimanapun. Jadi kayak pelajar-pelajar yang lewat, gue tantangin ribut. Waktu itu, gue tantangin ribut. Waktu itu gitu, cuman nggak ada yang berani dan selalu ikut tawuran di situ dan memang ibaratnya ya secara kejadiannya itu memang real kayak begitu. Tapi memang bukan berarti kita sok jagoan, nggak boleh. Kalau misal kayak gini, nantangin gitu ya. Tujuan kita buat nunjukin enggak. Tapi kalau tujuan kita buat menyelamatkan diri itu aktif. Contohnya kayak kita nih mau tawuran nih, ya udah kekepung atau udah dikejar-kejar. Nah, prinsipnya 2, mau lari-lari, mau lawan-lawan, gitu aja. Jadi jangan ada yang di hati itu kayak gue mau nunjukin gue punya kebal, enggak, jangan, itu pasti tembus. Nah itu memang kondisi gue pada waktu itu ngedon, takut gitu lari, sampai akhirnya ya tadi orang tuh pakai golok gitu ya, tetapi itu cuma baju doang yang serius Ki? Itu sekali. Dan itu tawuran di makam. Bener ya, di makam itu si musuh ini jadi udah janjian tadinya. Janjian, jangan pakai senjata lah gitu ya. Tangan kosong ya udah. Ini SD nih. SD. Okay. Itu mau menjelang SMP lah ya. Okay. Pas gua masuk ilmu hitam. Jadi janjian di makam gitu ya. Ya ngomongnya kosong, tangan kosong, ya udah gitu ya, kita nggak bawa apa-apa real gitu. Ternyata pas nyampe ke situ udah ada yang bawa golok, udah ada yang bawa pisau, ada yang bawa batu. Nah itu mungkin beruntungnya gue di situ. Pas tahu udah ketemu kita, si musuh ini ngelempar batu. Dan itu demi Allah gue sambil lari di situ, gue sambil nengok. Itu batu melenceng ke atas pohon. Dari situ gue, Masya Allah. Maksudnya gimana begini? Iya. Belok? Iya, jadi gue lari nih. Pas maju gitu kan, musuh udah ngeluarin batu sama pisaunya ini gitu loh, goloknya. Akhirnya gue lari sama kakak abang-abangan gue nih. Lari gitu. Nah, berhubung dia udah megang batu gitu ya, akhirnya lempar ke gue. Nah, itu gue pas batu melayang, gue nengok. Itu batu melengos ke atas. Waduh. Itu real, bener. Di makam gitu. Udah dari situ pada bubar gitu kan, udah. Tapi tetap ujung-ujung gue lari juga. Tapi itu cuma 24 jam. Setelah itu ya, biasa lagi? Ya biasa lagi. Gue harus minum kuku lagi. Gitu. Itu harus cemplungin tangan lagi? Enggak mesti. Oh itu udah ada yang tadi plastik? Nah itu hanya di awal aja. Nah itu dibasikin dengan kayu tadi tuh. Gue gak tahu itu kayu apa ya dulu tuh. Yang jelas itu buat ditaruh di dompet. Jimatnya lah pada waktu itu. Gitu. Oke sekarang berarti udah berapa lama nih Ki sampai sekarang?
Dari SD? Ya mau puluhan tahun. Puluhan tahun ya? Puluhan tahun. Apa aja sih Ki yang praktek seperti pengobatan, pelet gitu-gitu spiritual ini? Ya makanya kan kalau masuk ke kelas 2 SMP barulah gua berhenti tuh yang di ilmu hitam itu. Berhenti. Masuklah ke ilmu putih, cuma jalur ilmu pelet. Bentar, bedain ilmu hitam ilmu putih itu gimana Ki? Ilmu hitam ilmu putih itu sebenarnya mah kalau secara pandangan orang awam dan secara umum sebenarnya tergantung penggunaan ya, tetapi memang secara tata laku beda gitu kan. Kalau sama ilmu pelet juga bukan, kita ngedenger ilmu pelet itu bukan berarti negatif, enggak gitu kan. Karena kenapa? Pelet itu hanya di Jawa, jadi Arab disebutnya apa? Mahabah gitu kan. Ya. Hanya beda penyebutan aja. Beda nama. Kayak gitu. Cuma tergantung tata laku tirakat yang kita lakukan gitu. Kalau tata lakunya ya tadi ibaratnya kita pakai celana dalam si target terus dibawa ke kuburan keramat, kan itu udah menyimpang gitu. Itu yang disebut ilmu hitam. Tapi kalau peletnya kita kayak sholat hajat, sholat sunnah, kan Allah maha membulak-balikan hati, tinggal kita berdoa aja gitu kan. Ya Allah, ibaratnya balikan supaya hati si Anu supaya cinta dan sayang kepada kan bisa aja. Nah itu disebut ilmu pelet putih. Gitu. Tapi Aki pernah orang minta dipelet gitu-gitu atau melet orang gitu-gitu? Kalau sekarang banyak. Kalau sekarang banyak gitu kan. Karena memang di dunia paranormal itu masalah itu lebih banyak di masalah asmara sih. Kalau pengalaman gue pribadi banyak nih ke kelas 2 SMP. Zaman sekolah lah gitu kan. Berarti pas di zaman kelas 2 SMP itu udah banyak yang kaki? Belum, itu baru buat pribadi. Baru buat pribadi. Karena gue pada waktu itu ya masih fast belajar gitu. Belum berani menunjukkan diri gue. Gitu. Ya banyak, sekarang masalah prialnya banyak di bidang asmara. Iya, cinta. Macem-macem kayak gitu kan. Entah yang memang sudah beristri, berkeluarga, sampai yang belum nikah segala macam banyak gitu. Itu ada benda-benda khusus gak sih? Kalau pelet kayak gitu? Benda-benda khusus, maksudnya medianya. Nah, pelet itu kan nanti banyak metode ya. Bisa pakai minyak, bisa pakai jarak jauh gitu kan, bahkan bisa dari makanan gitu. Misal contohnya kayak anak zaman sekarang kan biasanya kalau main gitu kan nganjang gitu, itu bawa martabak. Nah bisa tuh ntar dibacain di martabaknya gitu. Berarti sebelumnya datang dulu kaki? Iya, ke gua dulu, nanti gua kasih medianya entah berupa garam atau apapun yang memang udah diritualin tuh. Ntar garam itu ya diaurin situ, nggak usah banyak-banyak, ntar asin gitu kan. Ntar dimakan gitu. Tapi dari banyak pelanggan Aki yang paling aneh permintaannya kayak gimana Ki? Yang paling aneh tuh yang kemarin orang, boleh sebut nama daerah nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa. Daerah Rajak, Kabupaten Tangerang, sono pojok lah rumahan gitu. Dia ujuk-ujuk datang ke rumah, Ki, di mana? Saya di rumah. Memang sebelum saya udah kenal, gitu kan. Saya di rumah, ya udah ke rumah gitu kan. Dia bawa tongkorak manusia. Di mana? Iya, jadi tengkorak yang memang utuh, cuma utuh. Udah artian udah ini sih, udah terpotong-potong gitu ya. Ya dibilang sih tengkorak manusia, cuman waktu itu gue lihat sekilas aja gitu. Gue nanya, lu buat apa bawa ini gitu? Gue kan gak nyuruh gitu. Dia bilang, Ki, saya mau pesugihan kata dia. Oke, kalau lu mau pesugihan, maksud gue, lu ini informasi dapat dari mana gitu? Harus pakai kayak begini gitu, tengkorak. Udah sono balikin Bo gitu kan, gua nggak mau gitu kan, tolong Ki gitu kan, saya udah denger aja katanya ini harus pakai ini gitu kan. Dia mungkin entah ngeliat di Google atau di YouTube gitu ya. Ya intinya itulah permintaannya yang emang dia pengen kayak secara cepat gitu. Cuman anehnya kita kan kalau contoh kayak kita mau pesugihan gitu kan ke paranormal, kita kan nanya dulu gitu kan. Iya. Syaratnya apa? Ini kok inisiatif gitu. Tengkorak lagi. Ngeri bener aja. Di situ akhirnya gue suruh ya bawa balik lagi udah, dan gak gue lakuin, gak gue bantu kayak gitu karena terlalu ambisi, terlalu nyelongcong lah gitu. Tapi kan Aki dulu pernah datang ke orang buat minta ilmu kebal. Ya. Sekarang kayak gimana Ki? Banyak dong? Banyak. Anak-anak sekolah yang pengen tawuran gitu-gitu ya? Banyak. Makanya sekarang itu kan kalau dulu kan simple ngisi ilmu kebal itu. Cukup dari air putih gitu kan. Cuma sekarang itu kan lebih modern gitu. Jadi medianya itu bisa dipindahkan, bisa ke gelang, ke cincin kayak gitu kan. Ada yang memang langsung diisi di badan kayak gitu. Itu banyak dari golongan pelajar, bahkan golongan profesi-profesi kayak
security gitu kan, dan sejenisnya itu banyak. Berarti kan kalau dulu Aki disuruh cumplungin tangan tuh. Kalau Aki sekarang? Kalau gue sekarang nggak pakai metode itu karena satu ya memang gue nggak punya ilmunya untuk versi yang itu gitu ya. Kalau sekarang sih lebih ke kayak raja punggung gitu kan. Raja punggung. Jadi ini orang gitu kan datang ke kita, jadi nanti punggung dia itu kita tulis raja-raja bahasanya yang memang fungsinya untuk kekebalan tadi. Itu ada kitabnya gitu kan. Nah itu ntar di raja kita bacain beberapa mantra yang memang punya fungsi buat kekebalan. Setelah itu barulah nanti tergantung si pasiennya, dia pengen dites ya ayo gitu kan. Aki tes di situ tuh? Tes gitu di situ. Cuman tujuannya ya udah ibarat hanya untuk keyakinan aja, jangan untuk yang sifatnya sombong gitu. Tadi, ya. Kecuali memang ada tujuan orang mau belajar debus gitu. Nah itu kan nanti ada teknik dan seninya juga gitu kan, beda. Jadi orang yang pengen ilmu kebal ini dua gitu kan. Ada yang memang buat jaga diri, ada yang memang buat seni budaya debus ini gitu. Itu Aki belajarnya dari mana tuh? Ilmu kayak gitu? Ya dari beberapa guru. Guru saya kan banyak. Di daerah Banten, daerah Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa juga banyak. Dari semua itu ada kalangan artis gitu nggak? Ada. Dari mulai artis artis kota gitu ya sampai ke artis yang ini ada. Minta apa dia biasanya? Ya nggak jauh dari aura gitu kan. Susuk jatuhnya. Ya susuk ada gitu. Cuma beberapa ada yang memang kayak mandi kembang gitu kan. Nanti yang paling terkenal kan di Pelabuhan Ratu gitu kan. Kita ritual di sana. Itu proses susuk tuh kayak gimana sih? Diceritain nggak? Proses susuk itu kan tujuannya adalah supaya, makanya susuk ini kan umum nih, ada susuk telan, ada susuk telan, ada susuk tanam. Nah makanya mungkin persepsi Mas Yofi yang dimaksud adalah susuk tanam. Iya yang tanam. Aja ya. Itu memang itu tujuannya adalah untuk membuka aura ya secara kecantikan, karena secara filosofinya emas ini kan indah gitu ya. Nah itu ya tinggal dipasang aja, dan itu pasangnya benar-benar dipasang. Kayak gitu, dipasang di beberapa kategori. Kalau di saya kan nanti tergantung dia mau di mana, bahkan ada yang di vagina. Nah biasanya itu buat PSK. Gitu. Iya. Itu berarti sebelumnya dibacain dulu, ituin dulu ya? Iya harus diritualin, bukan ujuk-ujuk emas itu dipasang, enggak. Tetap harus melalui proses ritual. Ada ciri-cirinya nggak sih Ki kalau misalkan kita ngelihat orang, wah ini pakai susuk nih? Ciri-ciri secara mata awam ya? Iya, mata awam. Kayak gitu. Pokoknya gini aja lebih kelihatan menarik gitu, dan biasanya orang yang pakai susuk itu paling gak mau kalau ininya dipegang. Oh gitu? Sok aja. Karena lebih sering orang taruh sini. Nah itu gitu, khawatirnya apa? Khawatirnya takut ibaratnya misal Mas Yopi punya teman pasang susuk gitu, takutnya Mas Yopi ini punya kemampuan gitu. Takutnya pas diusap ini keluar gitu, atau ketahuan lah, minimal malu. Emang bisa ketahuan kalau diginin? Kalau yang punya kepakaan bisa. Kalau misalkan orang awam? Kalau orang awam nggak bisa dong. Nggak bisa. Cuman memang mereka itu pasti takut gitu. Itu banyak. Kalau kan gue pernah dengar tuh kayak rumor mengenai penglaris gitu atau jin yang ada di toko-toko, tempat makan, itu gimana Ki? Iya, makanya kan pelarisan itu kan nanti ada dua kategori gitu kan. Ada yang memang hitam, ada yang memang putih gitu. Kalau yang putih itu kan ya memang kita diajarkan doa sebelum berdagang kayak gitu ya. Ibaratnya mungkin dengan wirid, asmaul husna segala macam itu putih. Tapi kalau untuk yang kategori mungkin bisa hitam atau setengah hitam gitu itu ada. Makanya yang tadi ada yang memang sifatnya pelarisan hitam. Dia pelarisan hitam itu ya memang mengandalkan si jin. Si jin. Contohnya yang memang sering saya ritualin itu untuk pelarisan hitam itu pelarisan tuyul. Nah untuk pelarisan tuyul ini dia enggak yang sifatnya ini ya ngambil uang itu enggak, tetapi memang dia ngebantu biar laris dan supaya makanannya tadi enak. Makanya itulah nanti dari air liur dia ke makanannya itu ada. Nah cara Aki komunikasi sama si tuyul itu gimana? Ada, nanti melalui media. Itu kan ada. Saya punya salah satu anak buah dari golongan tuyul itu namanya si Memet. Si Memet tuh? Iya itu namanya. Makanya
Dia ini kan salah satu raja tuyul. Jadi ya nanti Oh, tuyul ini koordinasi sama raja dia. juga nih. Iya ada, ratu lah disebutnya kalau bagi mereka itu ada. Nah, jadi nanti yang bekerja anak buah dia. Nah, nanti itu perjanjiannya ya gua sama si ratu ini. Si ratu ini, si raja tuyul ini ibaratnya dia pengen apa gitu kan, pengen apa gitu. Dan ibaratnya ya nanti sesuai dengan kerja dia. Contohnya kalau yang tuyul-tuyul umumnya ngambil uang gitu kan. Iya. Secara ini ya itu mungkin syaratnya lebih ekstrim, entah harus tumbal segala macam. Tapi kalau yang rumah makan itu nggak ekstrim sih. Paling mereka tuh minta kayak malam Jumat mesti dibakarin apel jin disebutnya. Di tokonya itu. Iya, di tokonya. Gitu. Tiap malam Jumat paling itu aja sih gitu. Dan itu ibaratnya ya dibilang aman sih ya, lebih aman lah ketimbang yang sifatnya ya tadi tuh ngambil uang secara mendadak itu. Kalau yang ini Ki, yang misalkan mohon maaf ya, yang kayak misalkan di tukang bakso gitu-gitu, bisa dulu tuh pernah viral yang ada celana dalam gitu-gitu, itu apa tuh Ki? Ya itulah salah satu pelarisan hitam itu kayak begitu. Jadi menggunakan media-media yang memang kurang masuk akal, tapi memang ya emang seperti itu gitu ya, celana dalam gitu. Ada yang memang menggunakan benda-benda alam seperti kembang sereh gitu kan, dan yang lainnya raja-raja sejenisnya itu ada. Kalau misalkan ini Ki, apa namanya? Tadi kita sempat cerita tentang yang kalau kita ngelihat secara kasat mata toko itu tutup, padahal itu buka. Itu gimana cerita Ki? Iya, jadi biasanya toko yang seperti itu toko yang memang sudah ditebar tanah kuburan. Tanah kuburan? Iya, tanah kuburan yang memang dari orang yang bunuh diri semasa hidupnya. Itu paling bagus kalau buat nutup warung itu. Oh gitu? Gitu. Jadi saat ditebak, cuma tetap harus dari tangan paranormal, nggak bisa kita nggak bisa ujuk-ujuk kita ambil tebar sendiri, nggak bisa, harus karena ada mantranya di situ nanti, terus nanti kita tebarin set gitu. Nah nanti si target ini akan merasakan hal-hal aneh gitu kan, mulai nanti orang yang sering-sering sakitan, keluarganya, anaknya, atau gitu. Ada bau-bau yang tak sedap menjelang maghrib gitu kan, binatang-binatang yang aneh gitu, atau hal-hal kejadian lainnya gitu yang di luar nalar. Nah, akhirnya nanti karena kelama-lamaan gitu kan, jadi aura tempat tersebut ya tertutup. Jadi orang yang ngeliat itu ya ditutup aja matanya seakan-akan. Padahal nyatanya buka. Dan ini memang udah dialami sama pasien gua, pernah dialami. Gimana gitu kan. Dia dagang pancong lumer ya kayak gitu. Iya, pancong lumer. Itulah tadi yang gua sebutin tadi. Banyak kejadian yang memang dia alami kayak gitu, dan setiap entah tetangganya, temannya, Ji emang lu nggak dagang, Ji enggak, lu nggak dagang gitu kan, padahal buka dagang. Bahkan kok gue baru tahu lu dagang di sini, kok gue baru tahu di sini ada warung gitu, padahal itu buka udah lama gitu. Dan ya itulah keanehan gitu ya, gue bilang ya udah berarti usaha lu ada yang nutup gitu ya, akhirnya gue bantu juga sih. Nah ya itu gimana Ki, orang misalkan ada yang nyantet atau ada yang nutup kayak gitu, itu Aki bisa ngelawan tuh Ki? Bisa gitu. Dibalikin atau dilepas gitu aja? Kalau yang sifatnya kayak gitu sih dibalikin bisa, cuman memang lebih baik kita ngobatin aja. Ngobatin gitu. Ya? Karena keyakinan gue tuh orang melakukan keburukan pasti tuh akan ada timbal baliknya di masa depan gitu. Jadi tugas kita ya buat netralisir aja. Ya, contohnya kayak tadi, misal kita kena santet tanah kuburan lah yang bikin sepi gitu. Kita lawan lagi dengan tanah. Gitu. Ya bisa tanah-tanah yang memang tanah keramat gitu, tanah suci lah, bukan tanah suci Mekah gitu ya, bukan. Maksudnya jadi tanah-tanah yang mungkin di situ tempat dipakai sering ngaji, sering wirid gitu kan, kita ambil, kita ritual, tebarin lagi. Itu cara netralisirnya. Nah itu dukun yang Aki lawan tuh gimana Ki? Ya nanti kalau lawan-lawanan lagi, balas-balasan. Makanya sebenarnya kalau masalah metafisika supranatural itu bukan masalah hitam atau putih ya. Makanya kan kadang ada orang yang memang rajin ngaji, bahkan guru ngaji tetangga saya sendiri kena gitu. Kenapa itu bisa kayak gitu? Karena bab supranatural metafisika tidak bisa, ya memang berkaitan dengan ibadah sholat gitu. Tetapi memang itu ada skill khusus lagi gitu. Makanya antara hitam dan putih menang mana? Kalau di film kan menang putih. Betul. Di dunia nyata yang menang itu yang paling kuat tirakat. Tahu tirakat enggak? Apa tuh gitu? Puasa ritual. Gitu. Misal contohnya kayak si
saya gitu kan, saya tirakat cuma beberapa bulan ngelawan dukun yang memang suka tirakat sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, itu bisa saja saya kalah. Walaupun ibaratnya saya menggunakan ilmu putih gitu. Tetapi kalau dia tirakatnya di bawah saya, udah pasti jungkir balik. Kalau cara menghindari kayak gitu-gitu gimana Ki? Misalkan pelet, santet, Ya, ada gak sih cara khusus? Atau emang kalau udah digituin, udah kita ngebal, udah terima dulu, ntar kita ya bisa mengantisipasinya, bisa. gimana gitu Ki? kan. Tindakan khusus. Antisipasinya adalah ya tadi kita harus punya pegangan juga dari ahli metafisika atau dari paranormalnya gitu, karena tidak bisa, maaf nih, sekarang kan banyak kayak di TikTok gitu atau di media sosial apa VT-VT atau video yang untuk pagar goib, pagar diri segala macam, baca ini gitu kan, ya memang bisa gitu, cuma itu tidak terlalu kuat. Karena kenapa? Untuk punya benteng goib itu kita harus akad dengan si paranormal, ya walaupun jarak jauh, kalau melalui WA itu nggak masalah gitu. Jadi harus ada ijazah disebutnya Gitu. gitu, ijazah keilmuan, supaya apa? Supaya kita punya benteng goib kayak gitu. Oke Ki, ini kan kita udah masuk tahun politik lah ya, dikit lagi udah masuk. Caleg-caleg Ki, banyak dong yang datang Ki. Udah pasti. Itu biasanya ngapain? Bohong kalau caleg itu kagak pakai dukun itu bohong, pasti bohong kayak gitu. Karena kenapa? Karena ya disitulah perang dimulai, itu perangnya di situ gitu, bukan pas pemilihan, tetapi perang dimulainya ya sebelum gitu kan. Nah, itu banyak, bahkan dari beberapa setingkat lurah ya, setingkat DPR dan segala macam itu banyak gitu. Dan kasus terakhir itu kan lucu banget ini. Sama lagi masih di area sana gitu kan. Jadi ini waktu pemilihan lurah sih. Ini paling unik lah. Paling uniknya datang ke saya sambil kayak orang gemeteran, takut. Gitu. Saya diam aja. Kenapa Pak? Gitu kan. Ki, tolong saya Ki, kata dia. Saya mah nggak peduli. Saya mau menang, mau kalah, tapi tolong bantu saya jaga diri saya sama keluarga saya. Saya nggak peduli mau menang mau kalah, kata dia. Lah emang kenapa? Ternyata dia sebelumnya udah ke beberapa dukun paranormal. Si dukun-dukun ini udah pada mati. Waduh. Gua dengar gitu gemper juga gua, kata gua. Ya. Terus akhirnya kaki. Akhirnya gak gua, cuman gua di situ apa takut mah ada gitu ya, manusiawi gitu. Cuman gua kembali pada prinsip gua harus berani gitu. Udah Pak gitu kan, ya kita sama-sama lah minta perlindungan kepada Allah, semoga Bapak dan keluarga dilindungi gitu dari hal-hal negatif. Iya Ki, pokoknya tolong saya Ki, nggak apa-apa saya kalah juga, kata. Padahal pemilihan belum itu, nggak apa-apa saya kalah juga. Kata. Akhirnya udah saya tolongin, saya mandi, saya rawat, cuma alhamdulillah ya dia dan keluarganya nggak apa-apa, saya juga nggak apa-apa, tapi ya nggak menang karena permintaan dia itu, gitu kan, udah nggak ada ambisi, karena itu 5 dukun pada meninggal semua. Udah belum waktunya. Iya. Kayak gitu. Tapi ada garansi kalau kaki nih caleg bisa menang gak gitu? Sebenarnya saat para caleg datang ke paranormal gitu, itu semua gak ada jaminan. Gak ada. Karena kenapa? Kita paranormal juga tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang kita sebagai paranormal kita pasti berusaha memberikan yang terbaik gitu. Karena kenapa? Kecuali lawannya ini lawan kosongan, dia nggak pakai paranormal juga, ya bisa aja kita ngasih jaminan. Tapi kan nggak mungkin, pasti juga pakai dukun lagi, gitu kan? Gitu. Cuma memang sekarang para caleg itu di sisi lain memang bukan hanya sekedar minta saran, tetapi kadang paranormal yang dia datangin ini yang memang punya banyak pengikut gitu. Makanya kadang dari si paranormalnya ini ada yang ngebantu secara keilmuan aja, kebatinan gitu. Ada yang memang dia sambil mempromosikan si caleg juga gitu. Terus sekarang kayak gitu sih. Terus pernah ada yang merasa ragu gak? Misalkan udah datang nih, terus Aki ngasih waktu seminggu nih, tapi ternyata hasilnya nggak ada nih. Akhirnya diragu, itu cara Aki ngejelasinnya gimana? Ya tadi cara ngejelasinnya adalah bahwasanya nanti kan kita di awal itu kan perjanjian dulu gitu kan. Ibaratnya saat dia minta dibantu oleh kita akan bantu sekuat tenaga, sekemampuan kita gitu kan. Nah, adapun nanti hasil gitu kan ya nanti ya gimana nanti gitu kan. Yang penting kan di awal udah dijelaskan, kita udah
berusaha gitu kan untuk membantu kemenangan dari si caleg ini. Kalau memang gagal, ya udah itu ya resiko dari si dia gitu. Kalau selama Aki praktik ada tantangan atau tekanan nggak Ki? Misalkan kayak tadi tuh ngelawan ilmu yang lain gitu. Itu cara ngatasinnya gimana Ki kalau ada? Makanya, nah ini juga salah satu resiko yang memang cukup ekstrim gitu. Kayak gitu. Bahkan contohnya saya ngobatin orang. Sebelum ngobatin aja kadang di rumah itu udah ada serangan, ledakan gitu. Makanya cara mengantisipasi saya itu biasanya saya grounding juga, atau ibaratnya saya ke tempat-tempat keramat juga, makam-makam wali, yaitu ibaratnya booster energi ke para guru gitu. Jadi saya nggak bisa sendiri aja ibaratnya. Tentunya saya punya bentengan juga gitu dari para guru-guru saya. Dengan saya minta doa, dengan saya ke sumur-sumur keramat gitu. Itu jadi benteng kuat buat diri saya itu. Misalkan ini Ki, Aki kan bisa dibilang ada ada keturunan lah ya. Ya. Aki sendiri sekarang udah punya ilmu ya, udah itulah ya. Enggak lah, Lumayan biasa lah. aja. Itu bisa diturunin nggak Ki? Bisa. Bisa diturunin. Bisa. Makanya kan ilmu itu atau kan harus belajar. Makanya sejatinya ilmu itu tidak bisa diturunkan secara instan. Jika kita ibaratnya pengen ilmu itu manjing, netap gitu ya, tetap si orang tersebut harus melakukan penempuhan. Tadi tirakat, puasa, ya apa yang saya dapat saat ini saya bisa turunkan baik ke murid, ke anak saya bisa. Tapi tetap si murid atau anak saya ini suatu saat ya mereka harus menempuh juga dengan jalur puasa, tapa, tirakat. Tidak bisa yang sifatnya instan, nggak bisa. Ya mungkin bisa, cuman ya biasa aja gitu. Oke Ki, ini tidak bisa dipungkiri kalau stigma negatif kalau dari praktik kayak gini, supernatural kayak gini. Ya. Itu cara Aki sendiri menanggapi stigma negatif itu gimana Ki? Kalau saya sih sebenarnya menanggapi hal-hal yang seperti itu saya memaklumi, wajar gitu. Karena kenapa? Mereka itu nggak mendalami. Atau sekedar mungkin mencari tahu di media sosial gitu. Jadi membuat persepsi-persepsi yang memang jelek terhadap paranormal gitu kan. Ya kalau saya pribadi ya nggak masalah gitu. Saya ibaratnya kuat dengan prinsip saya sebagai seorang paranormal. Karena kenapa? Karena ya tadi pengalaman itu akan lebih bikin kita yakin daripada sebuah teori gitu kan. Gitu. Jadi ya sabar-sabar aja gitu ibaratnya untuk menghadapi orang-orang kayak gitu. Karena sampai kapanpun, ingat omongan saya, sampai kapanpun paranormal itu di bumi Nusantara nggak akan hilang. Karena kenapa? Bukti di lapangan itu paranormal masih dibutuhkan. Karena masih banyak penyakit-penyakit di luar nalar yang memang tidak bisa disembuhkan secara medis. Gitu. Itu Ki kalau Aki tuh ada tempat khususnya, misalkan orang pengen datang tempat khusus atau emang di rumah sendiri? Ya tergantung permintaan gitu. Ada yang memang dia COD. Ada yang kalau COD tengah jalan enggak. Paling ya ada yang memang dia datang, ada yang memang panggilan gitu kan. Nanti kan tergantung dari kemampuan finansial mereka gitu kan. Kalau yang mampu manggil gua ya ongkosin gitu, gua datang ke tempat. Tapi lebih banyak ke rumah ya? Lebih banyak sih yang ke rumah. Biasanya ke rumah datang langsung gitu kan, konsultasi apa perkara masalahnya gitu. Ya udah nanti ya paling nanti kalau udah kenal biasanya atau udah ini ya saya datang ke lokasi gitu. Misal contohnya kayak mager rumah gitu kan, mager rumah itu bisa dengan media ada yang memang nyuruh gua datang langsung ke rumahnya gitu. Jadi ongkosin lah ya. Iyalah gitu. Tapi Ki, apa tadi ya? Orang-orang itu tahu Aki itu dari mana Ki? Kalau dari pertama kali datang tuh biasanya tahu itu dari mulut ke mulut dulu. Mulut ke mulut biasanya. Ya, gue bantu salah satu teman atau orang berhasil. Tadi cerita, udah kayak begitu. Sampai akhirnya ya nyampe ke ini cocok, ya udah datang langsung. Oke Ki, pertanyaan terakhir dari gue. Setahun atau belakang kemarin lah sempat viral tuh pesulap merah. Ya. Dia yang ngebongkar-bongkar tentang ilmu itu. Pendapat Aki kayak gimana Ki? Tentang pesulap merah? Oke, rada panjang nih sedikit. Gak apa-apa. Jadi memang
ini kan perkara masalahnya adalah dengan Gus Samsudin ya, kayak Betul. gitu. Di sisi lain saya nggak membela Gus Samsudin, saya nggak membela Marcel, karena memang kenapa keduanya ini ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Oke. Gus Samsudin kekurangannya adalah hal-hal yang sifatnya trik itu dipublikasikan. Ya. Saya bukan membenarkan trik tersebut ya, maksudnya bukan berarti membenarkan gitu. Tetapi memang kalau kita di lapangan Mas Yopi, ada disebutnya itu penyakit psikosomatis. Apa tuh? Penyakit psikosomatis itu penyakit yang memang bukan medis, penyakit yang datangnya dari pikiran. Itu banyak gitu kan. Yang memang mereka tuh karakter-karakter orang yang visual, orang-orang yang memang perlu melihat medianya gitu. Contohnya kayak orang ngerasa kena santet gitu kan, datang. Itu dia minta dinetralisir, padahal secara mata batin, secara apapun itu udah kita netralisir dan bersih gitu. Tetapi karena karakter seseorang ini visual, cenderung visual gitu kan, kadang dia masih ngerasa aja kepala tuh kayak dicocok-cocok paku, sakit kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya ada beberapa paranormal yang mungkin menggunakan teknik ini gitu kan, teknik ibaratnya dengan media gitu kan, ntar kan dimunculin pakunya kayak gitu. Cuman yang kayak gitu tuh nggak masalah, cuman saat dipublikasikan jadi masalah kayak gitu. Karena nggak bisa dipungkiri banyak orang-orang kayak gitu, banyak yang memang dia harus melihat sesuatu. Makanya kan kalau di hipnoterapi itu ada hipnoterapi. Saya juga praktek hipnoterapi gitu kan. Saat orang tersebut merasakan apa yang lu rasa gitu kan, di kepala sakit kepala kayak apa, kayak ada paku gitu kan. Nanti kan sugesti-sugestinya kalau teknik hipnoterapi itu oke, bayangin paku lu segala macam gitu. Hanya beda metode saja. Kalau image dia paranormal ya dengan teknik dia ruqyah gitu. Cuman ya memang itu harus pakai media. Gitu. Itu nggak banyak, emang hanya beberapa golongan orang saja. Saya nggak menyalahkan, cuma salahkan saat publikasi. Saat itu dipublikasikan jadi pertanyaan dong bagi orang umum gitu. Kok bisa? Iya, betul. Gitu kan. Sekarang netizen udah pada cerdas gitu kan. Nah, akhirnya Gus Samsudin yang menerima resikonya itulah. Iya. Kayak gitu, dia harus berani bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dan publikasikan. Kayak gitu. Tetap intinya salah di situ ibaratnya. Nah, kalau untuk Marcel, ibaratnya Marcel ini kan memang basic totalnya adalah di dunia trik. Iya. Sulap. Sulap. Kayak gitu kan. Ya wajar saat dia ibaratnya melihat seperti itu, dia ibaratnya wah itu kan teknik sulap, teknik trik gitu kan. Ya memang itu hal wajar gitu, tetapi tidak bisa semua dijudge bahwasanya itu trik. Santet itu nggak ada. Santet, kata dia kan, santet itu kalau nggak dari sugesti, kalau nggak racun. Sementara pengalaman gua 4 SD, gua nggak ngerti racun, gua nggak ngerti apa itu sugesti. Itu kena. Itu gua, belum lagi banyak-banyak di lapangan, di area-area Lebak Banten gitu kan. Itu banyak kejadian-kejadian kayak gitu yang memang ibaratnya tidak bisa selalu diteorikan ke ilmiah gitu, nggak bisa. Ya mungkin pengalaman perjalanan si Marcel ini ketemu yang begitu-begitu gitu, yang oknum-oknum gitu kan. Ya no problem, nggak masalah, cuman itu yang namanya perkara santet, sihir ini memang ada, dan memang ibaratnya ya ada hadisnya juga, ada riwayatnya juga dari Rasulullah dulu pernah kena sihir gitu, itu memang ada. Oke. Ki, makasih banyak udah hadir di Mabar. Siap. Ki, jujur aja tadi nih ya, sebelum Aki datang, deg-degan sih Ki. Oh, harusnya saya deg-degan. Pas saya ngeliat Ki, begini. Terus setelah ngobrol-ngobrol ternyata cair-cair juga, enak-enak juga. Siap. Thank you Ki. Siap. Oke, semua Sobat Forum, terima kasih udah nyaksin Mabar. Mereka berbicara bersama Aki Reman. Semoga Aki Reman sehat-sehat dan terus sukses. Amin. Jangan lupa like, subscribe, sama komen. Kasih tahu kita siapa bintang tamu narasumber yang mau kita undang nanti di Mabar. Terima kasih semuanya. Thank you Ki. Oke. Siap.